Langit Jawa Timur memerah saat senja terakhir kerajaan Singgasari runtuh. Istana terbakar, darah mengalir, dan jeritan memenuhi udara. Di tengah kekacauan itu, seorang pemuda bangsawan melarikan diri ke hutan. Dialah Raden Wijaya. Dikejar musuh, kehilangan segalanya, ia bukan lagi pangeran, hanya pelarian. Namun, nasib belum selesai menulis kisahnya. Dengan kecerdikan luar biasa, Raden Wijaya meminta perlindungan kepada Adipati Madura, Arya Wiraraja. Dari sana, ia diberi sebuah hutan lebat bernama Tarik. Tempat itu sunyi, liar, dan penuh bahaya. Namun, di sanalah segalanya dimulai. Bersama para pengikut setianya, ia membuka hutan itu. Mereka menebang pohon, menggali tanah, dan bertahan hidup dengan seadanya. Suatu hari, mereka menemukan buah pahit bernama Maja. Dari situlah nama Majapahit lahir. Tapi takdir besar datang lebih cepat dari yang diduga. Pasukan Mongol dari dinasti Yuan tiba di Jawa, berniat menghukum raja yang telah menghina kaisar mereka. Raden Wijaya melihat peluang. Ia berpura-pura tunduk. Dengan licik, ia memanfaatkan pasukan Mongol untuk menghancurkan musuh utamanya, Jayakatwang. Setelah kemenangan diraih, ia berbalik menyerang Mongol. Pertempuran sengit terjadi. Pasukan Mongol terkejut, kacau, dan akhirnya mundur dari Jawa. Dalam satu langkah cerdas, Raden Wijaya mengalahkan dua musuh sekaligus. Tahun 1293, ia dinobatkan sebagai raja pertama Majapahit. Dari pelarian menjadi penguasa. Namun ini baru awal dari kisah besar yang akan mengguncang Nusantara. Angin sore berhembus pelan di halaman istana Majapahit. Para bangsawan berdiri berjejer, wajah mereka penuh tanda tanya. Hari itu bukan hari biasa. Hari itu, sejarah akan berubah. Di tengah balairung kerajaan, seorang pria berdiri tegak. Tatapannya tajam, wajahnya keras seperti baja. Dialah Gajah Mada. Namanya mulai dikenal, keberaniannya tak dilagukan. Namun belum ada yang benar-benar memahami seberapa besar ambisinya. Ketika ia diangkat menjadi Mahapatih, semua orang menunggu pidato penghormatan, kata-kata sopan, janji kesetiaan, hal yang biasa. Namun yang keluar dari mulut Gajah Mada jauh dari biasa. Dengan suara lantang yang menggema di seluruh ruangan, ia mengucapkan sumpah yang membuat udara seakan berhenti bergerak. Ia bersumpah tidak akan menikmati palapa, kenikmatan dunia, kesenangan, bahkan kemewahan, sebelum berhasil menaklukkan seluruh Nusantara. Sunda, Bali, Tumasik, Palembang, hingga wilayah-wilayah yang bahkan belum pernah disentuh Majapahit. Semua harus tunduk. Balairung seketika sunyi. Beberapa bangsawan saling berpandangan. Ada yang tersenyum sinis, ada yang menggeleng pelan, bahkan tak sedikit yang menganggapnya gila. Bagaimana mungkin satu kerajaan menguasai seluruh Nusantara? Namun di antara keraguan itu, satu orang memperhatikan dengan serius. Raja muda Majapahit, Hayam Wuruk. Tatapannya tajam, ia tidak tertawa, ia tidak meremehkan. Karena jauh di dalam hatinya, ia melihat sesuatu. Keyakinan. Sejak hari itu, langkah besar dimulai. Gajah Mada tidak menunggu waktu, ia bergerak cepat. Pasukan Majapahit diperkuat, strategi disusun, mata-mata dikirim ke berbagai wilayah. Informasi menjadi senjata utama. Penaklukan pertama dimulai dari wilayah-wilayah terdekat. Bali. Pulau itu tidak mudah ditaklukkan. Perlawanan sengit terjadi. Darah tertumpah, namun pada akhirnya, Bali jatuh ke tangan Majapahit. Kemenangan itu bukan hanya soal wilayah. Itu adalah pesan bahwa sumpah itu bukan omong kosong. Dari Bali, ekspansi terus berlanjut. Ke Sumatera pengaruh Majapahit mulai terasa. Jalur perdagangan dikuasai, penguasa lokal mulai tunduk, sebagian karena takut, sebagian karena melihat kekuatan yang tak bisa dilawan. Ke Kalimantan dan Sulawesi, armada laut Majapahit bergerak seperti bayangan di lautan, cepat, terorganisir, dan mematikan. Namun Gajah Mada tidak hanya mengandalkan pedang, ia menguasai satu hal yang lebih berbahaya, politik. Beberapa wilayah tidak ditaklukkan dengan perang, melainkan dengan perjanjian, pernikahan politik, ancaman halus, dan tekanan ekonomi. Majapahit tidak hanya menyerang dari luar,
Ia masuk dari dalam. Tahun demi tahun berlalu, satu persatu wilayah masuk dalam pengaruh Majapahit. Nama kerajaan itu mulai menggema di seluruh Nusantara. Para pedagang dari jauh mulai menyebutnya sebagai kekuatan besar, kerajaan yang tidak hanya kaya, tapi juga ditakuti. Namun semakin tinggi sebuah kerajaan berdiri, semakin besar pula bayangan yang mengikutinya. Di dalam istana sendiri, bisikan-bisikan mulai terdengar. Beberapa bangsawan merasa Gajah Mada terlalu berkuasa, terlalu ambisius, bahkan lebih berpengaruh daripada raja. Dan ambisi selalu bawa risiko. Suatu malam, di bawah cahaya obor yang redup, Gajah Mada berdiri sendiri di balkon istana. Ia memandang jauh ke arah laut. Nusantara, wilayah luas yang belum sepenuhnya ia kuasai. Sumpahnya belum selesai. Namun di balik keteguhan itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh, tekanan. Karena semakin dekat ia pada tujuannya, semakin besar harga yang harus dibayar. Dan ia tahu, akan datang hari di mana sumpah itu menuntut pengorbanan yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Hari di mana ambisi dan kehormatan akan saling bertabrakan. Hari di mana sejarah tidak lagi ditulis dengan kemenangan, tapi dengan darah dan penyesalan. Dan tanpa disadari oleh siapapun di istana saat itu, langkah menuju tragedi terbesar Majapahit sudah dimulai. Langit Majapahit tampak cerah, seolah tak ada tanda bahaya. Di dalam istana, kabar besar menyebar. Sebuah pernikahan agung akan segera terjadi. Raja besar Hayam Wuruk jatuh hati pada seorang putri dari kerajaan Sunda. Kecantikannya terkenal, kelembutannya dipuji, dan kehadirannya diharapkan menjadi jembatan perdamaian antara dua kerajaan besar. Ini bukan sekedar cinta. Ini adalah harapan. Harapan akan persatuan tanpa darah. Utusan dikirim, lamaran disampaikan, dan dari tanah Sunda, jawaban itu datang, diterima. Rombongan besar pun berangkat menuju Majapahit. Mereka membawa kehormatan, kebanggaan, dan keyakinan bahwa mereka akan disambut sebagai keluarga. Namun di balik kebahagiaan itu, ada satu orang yang melihatnya berbeda. Gajah Mada. Bagi Gajah Mada, ini bukan soal cinta, ini soal kekuasaan. Dalam pikirannya, pernikahan itu bukan penyatuan dua hati, melainkan simbol bahwa Sunda tunduk pada Majapahit. Bahwa putri yang datang bukan sebagai calon ratu, tapi sebagai tanda penyerahan diri. Perbedaan makna ini menjadi awal dari kehancuran. Hari yang dinanti pun tiba. Di Bubat, sebuah lapangan luas di dekat ibu kota, rombongan Sunda berhenti. Mereka menunggu jemputan kehormatan dari istana. Namun yang datang bukan sambutan, melainkan pasukan. Suasana berubah tegang. Para pengawal Sunda saling pandang. Sesuatu terasa salah. Utusan Majapahit menyampaikan pesan yang membuat darah membeku. Putri Sunda harus diserahkan sebagai tanda tunduk, bukan sebagai permaisuri setara. Kemarahan meledak. Bagi pihak Sunda, itu adalah penghinaan yang tak bisa diterima. Mereka datang dengan kehormatan, bukan untuk menyerah. Ketegangan berubah menjadi konflik. Pedang terhunus, dan dalam sekejap, lapangan Bubat berubah menjadi medan perang. Pasukan Sunda, meski jumlahnya jauh lebih sedikit, bertempur habis-habisan. Mereka tahu mereka tidak akan menang, namun mereka memilih mati daripada hidup dalam kehinaan. Darah mengalir. Teriakan menggema. Tanah yang tadinya sunyi, kini dipenuhi tubuh-tubuh yang berguguran. Raja Sunda gugur di medan itu. Para pengawal setia jatuh satu persatu. Hingga akhirnya, tinggallah sang putri. Di tengah kekacauan, ia berdiri. Tenang, namun matanya penuh luka. Ia tahu segalanya telah berakhir. Cinta yang diharapkan menjadi jembatan, justru berubah menjadi jurang pemisah. Dengan kehormatan terakhir yang tersisa, ia memilih jalan yang paling tragis, mengakhiri hidupnya sendiri. Bukan karena lemah, tapi karena ia menolak menjadi simbol penaklukan. Ketika kabar itu sampai ke istana, Hayam Wuruk terdiam. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Apa yang seharusnya menjadi hari bahagia, berubah menjadi mimpi buruk. Ia tidak pernah menginginkan ini. Tidak pernah membayangkan bahwa cintanya akan berakhir dengan kematian.
Dan semua mata pun mengarah pada satu orang, Gajah Mada. Pahlawan besar Majapahit, orang yang telah membawa kerajaan menuju kejayaan. Namun pada hari itu, ia juga menjadi penyebab luka terdalam. Kepercayaan mulai runtuh, hubungan antara raja dan Mahapatih tak lagi sama. Gajah Mada masih dihormati, namun jarak mulai terasa. Ia tidak lagi sering muncul di balai ruang, tidak lagi menjadi pusat keputusan seperti dulu. Seolah bayangan masa lalunya terus menghantuinya. Hari-hari berlalu hingga akhirnya kabar itu datang. Gajah Mada wafat. Tidak ada suara perang, tidak ada sorak kemenangan. Hanya keheningan. Majapahit menghilangkan sosok yang selama ini menjadi tulang punggung kekuatannya. Seorang pemersatu, seorang penggerak, dan yang paling penting, seorang yang mampu menahan ambisi para bangsawan. Sepeninggal Gajah Mada, sesuatu mulai goyah. Di dalam istana, bisikan-bisikan berubah menjadi suara. Para bangsawan mulai menunjukkan kekuasaan masing-masing. Mereka bukan lagi sekedar pelayan raja. Mereka ingin lebih. Intrik politik mulai tumbuh seperti api kecil yang perlahan membesar. Persaingan, kecurigaan, pengkhianatan. Semua mulai menyusup ke dalam dinding istana. Hayam Wuruk mencoba menjaga keseimbangan. Ia masih raja yang kuat, masih dihormati. Namun bahkan seorang raja besar tidak bisa melawan waktu. Usia mulai mengejar, dan ketika seorang pemimpin mulai melemah, orang-orang di sekitarnya mulai bergerak. Di luar istana, wilayah-wilayah yang dulu tunduk mulai menunjukkan tanda-tanda pembangkangan. Beberapa berhenti mengirim upeti. Beberapa menjalin hubungan dengan kekuatan lain. Majapahit masih besar, namun genggamannya mulai longgar. Di pelabuhan, perdagangan masih berjalan. Namun para pedagang mulai berbisik tentang perubahan, tentang peluang, tentang kerajaan lain yang mulai bangkit. Majapahit tidak lagi sendirian di puncak. Suatu malam, di dalam istana yang megah namun terasa sunyi, Hayam Wuruk berdiri memandang ke arah luar. Lampu-lampu obor berkelap-kelip di kejauhan. Kerajaan ini masih terlihat kuat, masih terlihat tak tergoyahkan. Namun di dalam hatinya, ia tahu kebenaran yang pahit, bahwa kekuatan terbesar Majapahit bukan pada luas wilayahnya, bukan pada kekayaan atau pasukannya, tapi pada persatuan. Dan persatuan itu mulai retak. Perlahan, tanpa suara, tanpa disadari banyak orang. Keruntuhan tidak selalu datang dengan perang besar. Kadang, ia datang diam-diam, tumbuh dari dalam, menggelogoti sedikit demi sedikit, hingga suatu hari, semuanya runtuh tanpa bisa dihentikan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, seorang raja besar merasa Majapahit tidak akan selamanya berjaya. Tidak ada suara gemuruh yang menandai runtuhnya Majapahit. Tidak ada satu pertempuran besar yang menjadi akhir segalanya. Yang ada hanyalah keretakan yang perlahan membesar hingga akhirnya tak bisa diperbaiki lagi. Setelah wafatnya Hayam Wuruk, Majapahit kehilangan sosok pemimpin yang mampu menjaga keseimbangan. Tak ada lagi tangan kuat yang mengendalikan para bangsawan. Tak ada lagi sosok yang mampu meredam ambisi. Dan, seperti yang telah lama ditakdirkan, konflik pun meledak. Perang saudara pecah di dalam tubuh Majapahit sendiri. Perang Paregrek. Saudara melawan saudara. Darah bangsawan tumpah oleh tangan bangsawan. Istana yang dulu megah kini dipenuhi bisikan pengkhianatan. Kepercayaan hilang. Kesetiaan menjadi sesuatu yang langka. Majapahit tidak lagi diserang dari luar. Ia hancur dari dalam. Wilayah-wilayah yang dulu tunduk mulai melepaskan diri. Sumatera tak lagi setia. Wilayah di timur mulai berdiri sendiri. Majapahit masih berdiri, namun hanya sebagai bayangan dari kejayaannya. Di pelabuhan, perubahan terasa jelas. Dulu, kapal-kapal dari berbagai negeri berlabuh, membawa kekayaan dan kabar dari dunia luar. Kini, pelabuhan mulai sepi. Perdagangan melemah. Para pedagang memilih jalur lain. Dan di pesisir utara Jawa, sebuah kekuatan baru mulai bangkit.
Kesultanan Demak. Dengan dukungan jaringan perdagangan yang kuat dan semangat baru, Demak perlahan mengambil alih peran yang dulu dipegang Majapahit. Jalur perdagangan berpindah, pengaruh berubah. Dunia bergerak maju, tanpa menunggu Majapahit. Di dalam istana yang mulai kosong, para penerus kerajaan mencoba bertahan. Namun tanpa persatuan, tanpa kepemimpinan yang kuat, semua usaha itu sia-sia. Majapahit tidak jatuh dalam satu malam. Ia memudar, perlahan, seperti api yang kehabisan bahan bakar. Hingga akhirnya, nama besar itu hanya tinggal cerita. Tidak ada lagi kekuasaan yang membentang luas. Tidak ada lagi armada laut yang menguasai Nusantara. Tidak ada lagi suara gemuruh kejayaan. Yang tersisa hanya puing-puing, kenangan, dan sejarah. Namun, apakah benar Majapahit telah hilang? Tidak, karena warisannya tetap hidup. Dalam budaya, dalam bahasa, dalam semangat persatuan yang pernah ia perjuangkan. Majapahit mungkin runtuh, namun ia telah meninggalkan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar kekuasaan. Sebuah mimpi tentang Nusantara yang bersatu, tentang kekuatan yang lahir dari keberagaman, dan tentang pelajaran bahwa sebesar apapun sebuah kerajaan, jika kehilangan persatuan, maka kehancuran hanyalah soal waktu. Majapahit pernah berdiri sebagai raksasa, menguasai lautan, menyatukan negeri dan mengukir sejarah. Namun pada akhirnya, ia runtuh oleh ambisinya sendiri. Dan dari reruntuhannya, kita belajar satu hal penting, bahwa kejayaan tidak hanya dibangun dengan kekuatan, tapi dijaga dengan persatuan.